Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Samsia. Saya dari anggota kelompok 7. Di sini kami akan menayangkan video pembelajaran tentang pemimpin termasyhur dan ilmuwan termasyhur pada masa Daulah Ayyubiyah. Halo, nama saya Tri Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemimpin termasyhur masa Daulah Ayyubiyah. Yang pertama yaitu Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi dan Sultan Al-Adil Saifuddin. Halo semua, saya Riani. Di video kali ini saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang pemimpin termasyhur pada masa Daulah Ayyubiyah yang ketiga. Silakan simak video berikut ini. Halo, saya Marisa Dalianti. Saya akan membahas 3 ilmuwan termasyhur pada zaman Daulah Ayyubiyah. Yang pertama Al-Busiri, dan yang kedua Abu Latif Al-Baghdadi, dan yang ketiga yaitu Abu Abdullah Al-Budai. Pemimpin termasyhur masa Daulah Ayyubiyah. Yang pertama ada Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Ia adalah seorang yang sangat memperhatikan kemajuan pendidikan. Salah satu karya monumental yang disumbangkannya selama menjabat sebagai sultan adalah bangunan sebuah benteng pertahanan yang diberi nama Qal'atul Jabal yang dibangun di kota Kairo pada tahun 1183 Masehi. Di Mesir, Salahuddin dianggap sebagai pembaru karena mengembalikan mazhab Sunni setelah sebelumnya dikuasai oleh golongan Syiah pada masa kekuasaan dinasti Fatimiyah. Melihat keberhasilannya itu, Khalifah Al-Mustadi dari Bani Abbasiyah memberi gelar Al-Mu'izz li Amri Mu'minin. Pada masa kecilnya, Salahuddin dididik ayahnya untuk menguasai sastra, ilmu kalam, menghafal Al-Quran, dan ilmu hadis di madrasah. Selain mempelajari ilmu-ilmu agama, Salahuddin mengisi masa mudanya dengan menekuni teknik perang, strategi, maupun politik. Setelah itu, Salahuddin melanjutkan pendidikannya di Damaskus untuk mempelajari teologi Sunni selama 10 tahun dalam lingkungan Istana Nuruddin. Yang kedua ada Sultan Al-Adil Saifuddin. Nama lengkapnya Al-Malik Al-Adil Saifuddin Abu Bakar bin Ayyub. Menjadi penguasa keempat dinasti Ayyubiyah yang memerintah pada tahun 596 sampai 615 Hijriah atau 1200 sampai 1218 Masehi, berkedudukan di Damaskus. Beliau putra Najmuddin Ayyub yang merupakan saudara muda Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Dia menjadi sultan menggantikan Al-Afdal yang gugur dalam peperangan. Al-Adil merupakan seorang pemimpin pemerintahan dan pengatur strategi yang berbakat dan efektif. Pada tahun 1218 Masehi, Al-Adil meninggal setelah kalah perang melawan pasukan Salib dan kota Dimyat jatuh ke tangan tentara Salib. Setelah meninggal, Al-Adil digantikan oleh Al-Kamil. Pemimpin termasyhur pada masa Daulah Ayyubiyah yang ketiga yaitu ada Sultan Al-Kamil Muhammad. Nama lengkap Al-Kamil ini adalah Al-Malik Al-Kamil Nasruddin Abu Al-Mali Muhammad. Al-Kamil ini adalah putra dari Al-Adil. Selain itu, ada beberapa peristiwa yang dialami Al-Malik Al-Kamil. Antara lain yang pertama pada tahun 1218 Masehi memimpin pertahanan menghadapi pasukan Salib yang mengepung kota Dimyat. Yang kedua menjadi Sultan dinasti Ayyubiyah pada tahun 1218 Masehi menggantikan Al-Adil yang meninggal. Ilmuwan termasyhur pada masa Daulah Ayyubiyah yang pertama ada As-Suhrawardi Al-Maktul, yaitu ilmuwan teosofis. Nama lengkapnya Abu Al-Futuh Yahya bin Habas bin Amirak Siba Al-Din As-Suhrawardi Al-Kurdi, lahir pada tahun 549 Masehi Hijriah atau 1153 Masehi di Suhraward. Adapun beberapa karya-karya Suhrawardi, yang pertama yaitu ada Risalah fi Al-Isra, membahas filsafat yang disusun secara singkat dengan bahasa yang mudah dipahami. Yang kedua ada Risalah Al-Tair dan Risalah fi Al-Ishaq, terjemahan dari filsafat klasik, dan Al-Waridat wa Al-Taqdisat berisi serangkaian doa dan lain-lain. Ilmuwan termasyhur pada masa Daulah Ayyubiyah yang kedua yaitu ada Ibnu Al-Adim, sejarawan masyhur. Karya-karya Al-Adim diantaranya ada Zubdah Al-Halab bin Tariq Halaba
Bukia At-Thalib fi Tarikh Halabah tentang sejarah Aleppo Halabah yang disusun secara alfabetik terdiri dari 40 juz atau 10 jilid. Al-Adim ini melarikan diri ke Kairo hingga wafat ketika tentara Mongol menguasai Halabah, Aleppo pada tahun 658 Hijriah atau 1160 Masehi. Yang ketiga, Al-Busiri, sastrawan penulis kasidah burdah. Nama lengkapnya Sarufuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah As-Sanin Haji Al-Busiri, lahir pada tahun 1212 Masehi di Maroko. Al-Busiri seorang sufi besar. Sejak masa kanak-kanak ia dididik oleh ayahnya sendiri dalam mempelajari Al-Quran untuk memperdalam ilmu agama dan kesastraan Arab. Ia dikenal sebagai orang yang wara atau takut dosa. Al-Busiri lebih menonjol dalam bidang sastra dengan hasil karyanya yang terkenal yaitu Kasidah Burdah. Kasidah Burdah adalah mutiara syair kecintaan kepada Rasulullah. Ada beberapa ulama sufi yang menjadi guru Al-Busiri, di antaranya Imam Abu Hayyan Abu Fat bin Sayyidunas. Yang keempat selanjutnya yaitu Abdul Latif Al-Baghdadi, ahli ilmu mantik atau logika. Abdul Latif Al-Baghdadi seorang ulama terkemuka yang hidup pada masa Daulah Ayyubiyah di abad ke-13 Masehi. Karyanya banyak diakui sebagai salah satu karya penting dalam sejarah pemikiran Islam. Yang kelima yaitu Abu Abdullah Al-Qudai, yang nama lengkapnya adalah Muhammad bin Salamah bin Ja'far bin Ali bin Hakim Al-Qudai. Beliau lahir pada tahun 367 Hijriah dan wafat pada tahun 454 Hijriah. Pendidikan dan karir Al-Qudai memulai studinya dengan mempelajari Al-Quran dan hadis di bawah bimbingan ulama terkemuka pada zamannya. Salah satu karyanya yang terkenal adalah kitab Al-Sihab fi Al-Mawaidah wal Adab, yang merupakan koleksi hadis-hadis yang berkaitan dengan etika dan perilaku. Adapun media yang tepat digunakan pada materi ini adalah media audio visual, yang mana pada media ini menayangkan langsung kisah ataupun film dari cerita masa Daulah pemimpin dan ilmuwan termasyhur masa Daulah Ayyubiyah. Nah, kemudian untuk metodenya yaitu metode yang tepat digunakan metode keteladanan, yang mana di sini langsung menceritakan kisah ataupun mengisahkan langsung diterapkan agar siswa mudah untuk mengingatnya. Selanjutnya, tantangan yang dapat dihadapi ketika